Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Yang selalu kami takzimi para alim ulama, Bapak Ibu Nyai, kepada para pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung beserta seluruh anggota Muslimat yang ada di Tulungagung. Syukur alhamdulillah pada saat ini Allah telah mempertemukan kita semuanya di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sihah wasallamah. Salawat dan salam tetap tersampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada saat ini izinkan kami untuk menyampaikan tema zakat fitrah sebagai penyempurna puasa. Mengapa para pemirsa zakat fitrah itu sebagai penyempurna puasa? Mari kita kutip satu persatu sesuai dengan sabda Rasul, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Perintah zakat ini Allah prioritaskan tanpa batas kepada siapapun kaum muslim. Ini berbeda dengan yang lain. Salat diwajibkan bagi mukallaf. Kemudian kalau zakat ini siapapun, tidak terbatas kepada usia. Remaja, anak-anak, tua, muda berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Ya. Mengapa demikian? Karena zakat fitrah ini adalah menjadikan bisa mensucikan jiwa, mensucikan harta yang dimiliki. Mengapa? Mensucikan jiwa yang dimaksud di sini adalah bahwa ketika kita menunaikan zakat fitrah, maka menjadikan kita adalah menghamba kepada Allah. Dan kita memang layak untuk menghamba kepada Allah. Mengapa? Karena dengan menghamba Allah itu berarti kita memastikan diri kita adalah sebagai orang yang lemah. Ada sesuatu yang maha kuat. Dialah Allah ya Rabb. Sehingga ketika kita menjalankan perintah Allah, menunaikan zakat, itu adalah merupakan barometer atau standar bahwa orang itu adalah merupakan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian zakat ini adalah sebagai pembersih dari harta yang kita miliki. Karena dalam harta yang kita miliki ini sesungguhnya bukan harta kita secara hakiki murni milik kita, tetapi sebagian yang kita miliki ini adalah sesungguhnya adalah bagian atau kepemilikan dari mereka yang membutuhkan. Jadi sebagian dari harta kita ini adalah hak mereka. Maka dari itu ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan zakat, bismillah, mari kita tunaikan bersama. Karena dengan kita berzakat, tentunya ini adalah kita sudah melaksanakan perintah Allah. Menjadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian pemirsa yang budiman, bahwa dengan menunaikan zakat ini Allah memberikan isyarat yang luar biasa. Karena dengan berzakat Allah akan memberikan keberkahan dalam rezeki kita. Kan dengan zakat itu tanpa kita sadari bahwa dengan berzakat itu sesungguhnya tidak berkurang. Walaupun secara finansial itu kelihatannya berkurang, tetapi sesungguhnya di balik berkurangnya itu Allah akan melimpah gandakan, melipat gandakan rezeki kita. Rezeki yang kita maksud bukan berarti rezeki yang berupa harta, tetapi banyak. Rezeki Allah telah memberikan kita kesehatan yang luar biasa. Rezeki diberikan kita adalah keluarga yang bahagia,
rezeki di mana kita memiliki anak-anak yang soleh solehah. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sayangnya kita semua dengan Allah memberikan rezeki yang berlimpah, kadangkala kita tidak menyadarinya. Kenapa? Karena kita saking banyaknya rezeki yang oleh Allah diberikan kepada kita. Kemudian pemirsa, yang selanjutnya, mengapa zakat fitrah sebagai penyempurna puasa ini adalah bahwa dengan kita menunaikan zakat, maka di sana akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita bersama. Tidak hanya sekedar rezeki yang Allah berikan kepada kita berkah, tetapi dalam berkehidupan kita juga dalam keberkahan. Dan insya Allah hidup kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah. Kemudian pemirsa rahimakumullah, ketika kita sudah menunaikan zakat, maka di sana akan menciptakan keseimbangan sosial. Apa maksudnya? Bahwa dengan kita menunaikan zakat itu, maka kita akan memiliki kontribusi terhadap apa? Yakni terhadap bagaimana kita bisa membantu saudara kita yang membutuhkan. Banyak saudara kita, di antara saudara-saudara kita ini yang masih dalam keadaan ekonominya lemah. Maka ketika kita mampu untuk menggerakkan diri kita, menggerakkan keluarga kita, menggerakkan para santri kita, menggerakkan para peserta didik kita untuk menunaikan zakat fitrah, fa insya Allah orang-orang muslim di sekitar kita itu akan terbantukan. Inilah kontribusi kita. Jadi kontribusi ini bersifat luas. Maka apa yang kita bisa miliki, maka kita jalankan. Melalui zakat fitrah, mari kita bersama-sama untuk mendengungkan, untuk mengajak bersama-sama untuk menunaikan zakat fitrah ini secara berjamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan berzakat fitrah, maka kita mampu membangun solidaritas umat. Mengapa hal itu terjadi? Karena ketika kita sama-sama untuk membangun solidaritas umat, maka di sana kita ada ketimpangan secara sosial. Strata sosial tidak terjadi. Karena orang yang mampu dalam hal untuk berzakat, mereka adalah dan mereka yang berhak menerima zakat, ini sama-sama mereka adalah memuliakan atau sama-sama saling memberi dan menerima dengan sangat bahagia dan ikhlas. Ada 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat. Mereka itulah golongan-golongan yang mari kita bersama-sama kita bantu mereka. Kalau saat ini kita temanya zakat fitrah, sesungguhnya di luar zakat fitrah pun kita upayakan bersama-sama untuk membantu mereka agar kita mampu meringankan beban hidup mereka. Semoga nanti di saat Lebaran tiba, tidak ada orang muslim yang dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan karena mereka tidak memiliki harta. Ketika mereka berpuasa, jangan sampai mereka tidak bisa berbuka, tidak bisa melaksanakan sahur bersama. Mari kita bersama-sama menjemput bola di momen Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Mari kita bersama-sama untuk membantu saudara kita. Kalau hari ini adalah kita menunaikan zakat fitrah, karena menunaikan zakat fitrah ini memang waktunya adalah mulai di awal bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau menunaikan zakat fitrahnya itu adalah dilaksanakan setelah Idul Fitri, maka bagaimana hukumnya? Itu dihukumi sama dengan sedekah, bukan pada zakat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Maka ini sudah beberapa hari Ramadan kita jalani, maka silahkan Bapak Ibu, saudara-saudara, peserta, pemirsa untuk menunaikan melaksanakan zakat fitrah. Jadi memang sunahnya ini adalah sebelum Idul Fitri itu ya, tetapi kadangkala kita sering terlupakan untuk menunaikan yang berupa kewajiban, yakni menunaikan zakat fitrah. Hari ini bisa langsung kita tunaikan untuk zakat fitrah kepada siapa? Kepada 8 asnaf. Ya. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, dengan berzakat ini ternyata akan menenangkan hati kita.
Dengan hati yang tenang, maka ternyata ini berdampak kepada otak kita semakin cerdas. Ketenangan hidup itu ternyata bisa dilalui dengan ketenangan hati. Maka dengan berzakat itu tidak sekedar kita dilipat gandakan oleh Allah berupa pahala dan keberkahan hidup, tetapi di sana juga akan mengalami pribadi yang tenang dalam jiwanya. Sosok yang tenang dalam jiwanya, tentu ketika dalam mengambil keputusan itu tidak tergesa-gesa. Ketika ada masalah, insya Allah dia akan memberikan solusi yang solutif dan bijak. Ketika ia bermusyawarah, tentu dia tidak akan mengedepankan ego. Karena dalam kehidupannya sudah terbalut keikhlasan, ketenangan jiwanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.